Halo guys, kembali lagi di channel Bro Review dan di video kali ini kita akan mereview kembali sepatu dari brand Philips. Dan kali ini kita akan mereview yang salah satu sepatu yang sudah menarik perhatian saya dari beberapa bulan yang lalu. Pertama kali launching kan di Instagramnya Philips Malaysia ya. Saya coba lihat, wah ini sepatunya keren, menarik, beda daripada yang lain. Dan kali ini kita sudah ada barangnya dan kita akan review seberapa bagus sepatu ini. Kita akan review sepatu yang namanya Philips Spider Boost. Nah, kita lihat dulu untuk speknya seperti ini. Di sini yang kita review adalah warna white red-nya atau warna putih merah. Untuk ukurannya kita pakai yang 26. Di sini ya 26,7. Untuk Europe-nya 41. Jadi untuk yang biasa pakai ukuran 41 ini udah muat ya. Oke, kita bahas sepatunya. Ini untuk tampilan sepatu Philips Spider Boost-nya. Sebenarnya untuk Philips Spider Boost ini yang menarik itu ada dua warna gitu. Warna merah, hitam dan juga biru merah. Itu mirip banget dengan Spider-Man. Kalau ada yang sering nonton Spider-Man, itu mirip banget dengan baju yang dipakai si Spider-Man-nya. Tapi yang kita dapat ini warna putih, ya udah kita review aja. Nah, kita mulai dari desainnya. Untuk warnanya ini kita lihat dominan ya, warna putih dan merah. Kemudian desain uppernya itu dia seperti ada jaring laba-laba ya. Kalau kita lihat dari jauh itu kayak bentuk jaring laba-laba. Kalau kita lihat di Spider-Man itu kira-kira seperti itu. Dan di bagian midsole-nya ini ada plate ya yang warnanya gold. Sini di bagian samping luarnya aja, kalau di bagian dalamnya itu nggak ada. Oke. Untuk tali sepatunya kita dapat yang warna putih. Jadi masing-masing sepatu kayaknya beda warna talinya deh. Nanti silakan cek. Saya coba cantumin link untuk pembeliannya. Sepatu ini dijual harganya sekitar 500 sampai 600 ribuan lah. Nah, untuk bagian uppernya ini secara keseluruhan dia pakai bahan yang namanya synthetic leather. Kemudian ada perpaduan dengan polyester mesh. Oke, jadi seperti bahan sepatu pada umumnya. Nah, kita bisa lihat di tampilan sepatunya seperti ini. Bagian uppernya kita lihat ada motif-motif merah seperti ini. Dan mungkin sayangnya ini kurang aja ya untuk ventilasi udaranya. Untuk ya ventilasi udaranya mungkin cuma ada di bagian lidah sepatu. Oke. Kemudian kita bisa lihat di bagian lidah sepatunya, dia di bagian dalamnya itu seperti warna kuning gelap ya. Untuk bagian dalamnya nggak kelihatan juga sih kalau dipakai gitu. Kemudian spesifikasinya, ukurannya di sini kita bisa lihat. Nih tali sepatunya lumayan panjang kalau kita lihat ya. Kalau dibuka lumayan panjang. Tapi biasanya orang kalau pakai digulung taruh ke dalam, jadi biar lebih aman pakainya. Kemudian kita lihat di bagian dalamnya ini warna merah. Kemudian di bagian depannya ini sengaja ya, mungkin nggak ditutup dengan kain biar nggak terlalu panas saat dipakai. Biasanya seperti itu. Nah, untuk bagian uppernya kita bisa lihat di bagian sini ya. Di lidah sepatunya ini ada bintang ya, dan itu bintangnya jumlahnya 5. Artinya sepatu ini harusnya masuk di tipe Pro ya. Kalau belum tahu itu Philips itu ada tipe-tipenya. Ada yang modular, ada yang Pro. Jadi ini yang paling tinggi harusnya untuk 5 bintang gitu. Nah, kita lihat di bagian insole-nya. Sebenarnya untuk bagian insole sepatu-sepatu Philips itu nggak usah diraguin ya. Dia pasti tebal gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Tebal gitu loh. Jadi bukan cuma tampilan luar doang. Jadi bagian insole-nya juga diperhatiin gitu loh. Tebal. Kemudian bagian atasnya itu dia keset ya, nggak licin. Jadi kalau untuk masalah kualitas sih Philips salah satu sepatu badminton terbaik yang pernah saya review ya. Kita lihat di bagian midsole-nya seperti ini. Dia ada plate warna warna gold kekuningan ya. Ini plastik. Kemudian di bagian bagian belakang ini ada tulisan foam comfort, salah satu fitur yang dibawa oleh sepatu ini. Dan juga yang namanya TPU stabilizer. Kita sudah sering bahas TPU stabilizer di sepatu Philips.
kayaknya hampir semua sepatu dia pakai TPU stabilizer karena penting ya untuk menjaga kestabilan saat kita main, jadi gak gampang jatuh ke sana ke sini, itu aman. Dan bagian midsole-nya ini lumayan tinggi ya, nggak terlalu tinggi banget sih, tapi aman kalau dipakai, harusnya sih nyaman ya. Karena bagian midsole-nya sini ini nggak keras tapi agak lembut gitu loh, kalau dipakai harusnya aman. Kemudian kita ke bagian bawah sepatunya ya. Di bagian bawah sepatunya, di bagian outsole, kita lihat di sini ada carbon plate. Carbon plate ini sudah sering sekali saya bahas di sepatu Philith. Kegunaannya itu kalau yang saya pelajarin ya untuk carbon plate ini, pertama ada itu di sepatu-sepatu running ya. Sepatu running itu kalau saya lihat kegunaannya itu untuk efisiensi saat dipakai oleh si pelari itu. Jadi kakinya nggak gampang capek, larinya jadi lebih kebantu lewat teknologi carbon plate itu. Carbon plate itu teknologinya itu bounce-nya itu loh. Kalau kita pakai di badminton itu bounce back-nya itu lebih enak gitu. Jadi carbon plate itu kan adanya di bagian, kita bisa lihat di bagian sini. Sebenarnya ini memanjang gitu loh. Sebenarnya ini kalau carbon plate yang benar itu dia memanjang dan dia hampir secara keseluruhan di bagian bawah itu dilapisi namanya carbon plate. Bukan cuma ini aja. Harusnya di bagian depan sini ada. Nih, di tengah sini harusnya ada carbon plate ya di bagian sini. Yang kelihatan cuma ini aja sih, tapi harusnya ini ada di bagian sampai belakang. Gunanya itu untuk bounce back-nya ya. Jadi kalau kita main badminton kan loncat sana loncat sini, intensitas tinggi. Nah, sepatu badminton itu kan kalau kita biasanya kalau kita turun saat loncat, ya udah foamnya yang bermain, foamnya TPU stabilizernya yang main, jadi buat kita lebih aman. Tapi kalau ada yang namanya carbon plate, itu bounce back-nya ada gitu. Jadi nggak kayak langsung jatuh gini, tapi ada bounce back-nya gitu. Kayak kalau kita lihat di mobil motor, seperti pakai shock breaker ya, tapi itu hanya analogi. Beda bentuknya, beda lah bentuknya, tapi kira-kira untuk kegunaannya itu mirip-mirip ya di sepatu badminton. Itu yang saya pelajarin ya. Jadi untuk sepatu Philith Spider Boost ini sebenarnya ya, untuk teknologi yang dibawa ini sudah kelas-kelas harusnya yang sejuta ya. Karena kemarin yang saya lihat sepatu Philith Flying Pro mirip-mirip loh untuk fitur dan teknologi yang dibawa. Jadi mungkin ini cuma beda bahannya aja sih. Kalau yang Flying Pro itu dia kayak banyaknya di polyester untuk bahannya. Oke, jadi bukan synthetic leather gitu. Jadi kira-kira sepatu ini di harga 500 ribuan kemurahan gak sih untuk teknologi yang dibawa? Soalnya saya pakai sepatu Philith itu hampir semuanya bagus gitu. Apalagi bagian outsole-nya, selama saya pakai outsole-nya itu nggak pernah mengecewakan sih, nggak pernah licin sih selama saya pakai. Apalagi dia bawa yang namanya Spider Boost. Kan kita tahu ya Spider-Man itu dia terkenal bisa kesana kesini dengan jaring yang lengket itu loh. Jadi bisa nempel sana sini. Jadi mungkin Philith juga menonjolkan bahwa sepatunya ini gripnya kuat loh di lapangan gitu. Jadi seharusnya sih enak ya dipakai untuk sepatu ini. Dan sepatu ini cuma dijual 500 ribuan sampai 600 ribu. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Dan jangan lupa ya beli di toko yang sudah terpercaya, yang sudah kita tahu, biar kita dapat barang yang original gitu. Karena banyak sekarang barang-barang yang nggak ori dijual kemana-mana bisa. Jadi kita lebih aware lagi, lebih memperhatikan kalau kita belanja online. Apalagi belanja offline juga kita harus benar-benar ngerti cara ngeceknya. Kira-kira itu untuk video kita kali ini. Untuk review sepatu dari brand Philith, Philith Spider Boost. Dan sekian dulu kira-kira untuk video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.